nomor 14, yaitu kita akan mengecek tahanan kap busi berapa kilo ohm. Jadi di sini tanda contreng rumput berarti dia setelah kita lihat di buku manualnya tidak ada ya, kita temukan berapa speknya. Nah, terpaksa kita akan mengukur langsung ya, karena satuannya kilo ohm, berarti ampermeter ini kita posisikan ke selektor kilo ohm atau kali 1K. Nah ini 1K. Setelah itu baru kita satukan ini, kita kalibrasi lagi, kita posisikan di 0. Nah itu setelah kita kalibrasi atau kita posisikan ke 0, baru kita melakukan pengukuran kap busi atau tutup busi. Nah ini dia. Nah, jadi posisinya ini sebenarnya bolak-balik bisa ya, posisi ini bisa bolak-balik. Nah, kita cek berapa kilo ohm tahanannya. Nah, setelah kita cek ternyata tahanan kap busi ini kurang lebih 5 kilo ohm. Hasil pengukurannya 5 kilo ohm. Ya karena kita tidak temukan di buku manual, ya intinya Anda hanya sekedar cara aja ya, cara melakukan pengukuran aja dah nanti pada saat Anda mengikuti uji kompetensi yang sebenarnya. Baik, itu cara kita mengukur tahanan kap busi. Dari hasil pengukuran Anda tadi, hasilnya kan 5 kilo ohm, berarti nanti Anda tuliskan hasil pengukuran 5 ya 5. Nah, karena di sini sudah ada satuannya K ohm, 5 kilo ohm. Kondisinya ya sebenarnya memang rentan tahanan yang standar ya maksimal 5 lah ya, 5 kilo ohm, tapi di buku standarnya memang tidak ada. Nah, jadi seperti itu cara langkah-langkahnya. Kemudian item selanjutnya yaitu nomor 15, kita akan mengecek tahanan sekunder koil dan tahanan primer koil. Jadi yang sekunder ini satuannya K ohm atau kilo ohm, yang primer satuannya ohm. Karena di buku manual Honda tidak ada, kita akan menggunakan buku yang ada di Suzuki, makanya kodenya S. Suzuki halaman 6/23. Nah, ini dia buku Suzuki ya. Suzuki 6/23 ya. Kemudian untuk ukuran tahanan dari koil itu, ini bisa dilihat untuk primer ukuran standarnya 0,2 sampai 0,9 ohm. Sedangkan yang sekundernya tahanannya 11 sampai 20 kilo ohm. Ya, itu ukuran standar atau tahanan daripada bobin atau koil. Nah, sekarang kita akan melakukan pengukuran ke sepeda motornya. Baik, kita akan melakukan pengecekan tahanan dari sekunder dan primer. Untuk pengukuran yang sekunder atau pengukuran primer dulu ya. Caranya, jadi kita kalibrasi dulu ke ohm, karena primer itu untuk mengecek tahanan primer koil kita harus memposisikan ke ohm. Ohm itu kali 1 ohm kali 1. Setelah itu kita kalibrasi, kita posisikan ke 0. Nah, di sini sudah pas di 0. Nah, setelah itu baru kita melakukan pengukuran. Nah, caranya yaitu yang ini kan min ya, yang hitam min, kita posisi di min atau body lah min ya.
Sementara yang merah kita posisikan di jalur yang dari CDI yang ini, ya jalur yang dari CDI. Jadi yang hitam ke min atau ke masa ke body ya, yang merah ke jalur masuk yang dari CDI ke bobin ini. Berarti itu waktu mengukur ini untuk mengukur tahanan primer. yang primer. Standarnya kan 0,2 sampai 0, berapa di sana ya? Yang jelas 0, sampai 0,8 atau 0,9. Nah, di sini kan hasil pengukuran sekitar 0, lah ini ya. Nah, ini 0, berapa mungkin ini ya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Tahanan sekunder. Pertama, kita kalibrasi ke kilo ohm karena sekunder itu satuannya kilo ohm. Setelah itu kita kalibrasi, posisikan di 0 lagi. Nah, setelah posisi di 0, baru kita melakukan pengukuran. Yang hitam atau min tetap di min, di bodinya ya, min. Yang merah di sini, di kabel bobin. Nanti akan kelihatan hasil pengukuran tahanan sekunder koil. Di sini hasil pengukurannya berapa? 8 ya. Kurang lebih 8 kilo ohm. Sementara di standarnya 11 sampai dengan 20. Nah, kalau hasilnya 8 berarti tidak memenuhi syarat ya dari hasil pengukuran. Nah, tinggal Anda menyimpulkan no oke ya. Karena di sini hasilnya hanya 8 kilo ohm. Nah, jadi itu cara mengecek tahanan sekunder dan primer koil. Baik, selanjutnya item yang 19 ya. Karena yang 17, 18 ini kita mengecek cairan pendingin atau kebocoran cairan pendingin karena kita tidak menggunakan sepeda motor yang menggunakan radiator, maka kita langsung ke 419 yaitu pengecekan free play atau jarak main bebas rantai roda. Dia ada di halaman Honda 3-2. Nah, ini Honda 3-2. Nah, sini. Jarak kekenduran rantai roda atau jarak main bebas rantai roda dia ukurannya 25 sampai 35 mm. Nah, cara pengukurannya kita akan ke sepeda motornya. Baik, cara mengukurnya yaitu cara mengukur kerenggangan rantai roda. Jadi posisi, misal ini posisi mistar kita posisikan di sini atau di bawah juga bisa, tergantung kenyamanan kita ya melakukan pengukuran. Nah, ini saya posisikan di sini. Nah, ini kan 0, ini 0, jadi rantai yang bawah kita acuannya ya, bebas ini mau bawah mau atas, tergantung ya mana yang kita mau. Nah, ini saya ambil yang bawah 0. Jadi karena dia standarnya 25 sampai 35, maka tinggal kita lihat pergerakannya sampai mana jarak main bebas rantai roda. Kita kan patokan di sini. Nah, misal kita gerakin. Nah, ini bergerak 30. Ya, kurang lebih 30 mili. Nah, dilepas lagi 0 kan. Kita gerakin lagi 30 mili. Nah, jarak main bebasnya 30 mili. Sementara standarnya 25 sampai 35 mili. Berarti untuk jarak dari gerak main bebas rantai roda ini memenuhi standar karena dia posisinya di 30 mili. Jadi kesimpulannya oke. Baik, item selanjutnya yaitu item 20. Jadi 20 ini pelumasan rantai roda menggunakan oli sae, maksudnya kekentalannya menggunakan kekentalan ukuran berapa. Nah, dia ada di Honda 3-15. Nah, ini Honda 3-15. Jadi ukuran kekentalannya ada di sini ya. Sini atau sini. Oli roda ya. Oli roda gigi atau untuk melumasi rantai
rantai roda menggunakan oli SAE 90 atau SAE 80 ya. SAE 80 atau SAE 90 ya. Di sini juga sama. Nah, tinggal Anda tulis nanti di sini SAE 80 atau 90. Tulislah oke dah di sini ya. Tinggal Anda lingkari oke. Itu saja ya yang untuk pelumasan rantai roda. Item selanjutnya yaitu item nomor 21, level atau jumlah minyak rem depan atau rem cakram. Nah, sebenarnya kan kita ngecek di sini untuk mengecek kondisi minyak rem atau ketinggiannya ada di sini, tapi ini tertutup, ini terhalang ya. Ada di sini untuk melihatnya, jadi transparan di sini ya, ada kacanya. Jadi kelihatan nanti minyak remnya itu apakah dia sudah habis atau masih kelihatan sesuai dengan standarnya. Nah, cuman itu aja sini karena perintahnya level oli atau ketinggian dari minyak rem depan. Tinggal Anda ngecek di sini ya. Kalau memang ketinggiannya oke, jadi kelihatan, berarti Anda tinggal contreng oke aja di buku di buku lembaran ini ya. Jadi seperti itu cara kita mengecek level atau ketinggian jumlah minyak rem. Kemudian item selanjutnya yaitu nomor 22, yaitu kita mengecek ketebalan disk atau piringan cakram. Nah, kita lihat di sini H atau buku manual Honda 14 strip 6. Nah, ini buku manual Honda 14 strip 6. Nah, kita lihat di sini ukurannya yaitu 3,5 mili ya, batas servis ya, atau ketebalan dari cakram dari motor ini. Jadi batas servisnya 3,5 mm. Kita menggunakan jangka sorong atau mikrometer ya, jangka sorong juga bisa. Baik, kita akan melakukan pengukuran ke sepeda motornya. Baik, cara pengukurannya yaitu seperti ini. Ini kan brake disc atau piringan cakram. Nah, kita ukur. Nah, ini kita ukur. Nah, caranya seperti ini. Nah, setelah itu baru kita kunci lah ya, kita kunci, baru kita angkat, kita baca hasil pengukuran ya. Nah, jadi seperti ini. Dari hasil pengukurannya ini di situ terlihat 4 ya, kurang lebih 4,2 lah ya, 4,2 mm ketebalan ketebalan piringan cakram, kurang lebih 4,2 mm. Berarti ini masih memenuhi standar karena batas standarnya 3,5 mm atau itu yang paling tipis ya. Sementara ini kondisinya masih bagus, masih tebal. Selanjutnya yaitu nomor 23, yaitu kita mengecek ketebalan brake pad atau kampas rem depan ya. Di sini ada tanda contreng rumput, berarti di buku manualnya tidak ada ya. Setelah kita cari tidak ada. Nah, caranya ini kampas rem depan atau kampas cakramnya ya, kita cek atau kita mengukur ketebalannya menggunakan jangka sorong. Jadi caranya seperti ini. Nah, ini kita dorong. Nah, ini untuk mengecek ketinggian atau ketebalan ya, mengecek ketebalan dari kampas rem depan. Nah, setelah itu baru kita baca hasil pengukurannya di sini. Nah, di situ hasilnya kurang lebih 5 ya, tepat kayaknya itu 5 mm ya. Jadi dia masih tebal karena
kampasnya ini juga masih baru ya. Nah, jadi di sini di kampas ini sebenarnya bisa Anda lihat ada celah di situ ya, ada coakan. Itu sebenarnya coakan untuk menampung debu, untuk jalur debu ya, debu hasil gesekan antara kampas rem dengan cakramnya. Jadi biasanya batas servisnya itu kalau sudah habis tanda atau coakan itu, berarti itu sudah kondisi dari kampas rem itu sudah layak untuk diganti lah ya. Kalau sudah coakan atau tanda yang itu, nah itu coakan itu sudah habis, berarti itu saatnya kita mengganti kampasnya ya. Itu sudah ada tandanya, tanda untuk membuang debu atau jalur debunya lah ya, coakan itu. Yang selanjutnya yaitu item 24, yaitu jarak main bebas tuas rem belakang atau tromol di Honda halaman 3 strip 18. Nah, ini halaman 3 strip 18. Nah, di sini ada jarak main bebas 20 sampai 30 mili ya. Ini jarak main bebas tuas rem belakang. Nah, kita akan mengukurnya ya menggunakan mistar. Baik, cara kita mengecek ya, cara kita mengecek jarak main bebas daripada tuas rem belakang. Nah, kita posisikan sini. Nah, ini kan nolnya. Standarnya di sana kan 20 sampai 30 mili. 20 sampai 30 mili. Nah, kita cek berapa jarak main bebasnya. Ini kurang lebih sekitar 20 ya. 20 mm. Ya, 20 mm jarak main bebasnya. Berarti ini sudah memenuhi standar ya, batas standar jarak main bebas tuas rem belakang. Karena standarnya 20 sampai 30 mili. Sementara dari hasil pengecekan di sini dia gerakannya 20 mili ya, sampai sini dia. Jadi seperti itu cara kita mengecek jarak main bebas tuas rem belakang. Baik, selanjutnya yaitu item ke-25, yaitu gerak bebas kemudi ya. Kita di sini ada tanda contreng rumput, berarti tidak perlu kita melihat buku manual ya. Baik, kita coba ngecek. Baik, kita ngecek ya. Kita mengecek gerakan dari kemudinya ya. Nah, ini kita ngecek. Jadi kita gerakan ke kiri ke kanan ya. Jadi ini gerakannya lancar. Jadi biasanya kalau bermasalah di kunisnya, dia kayak ada terasa lompat atau agak tertahan ya. Kalau dia bermasalah di kunisnya atau karatan atau dia sudah aus. Nah, tapi ini kan kondisinya masih lancar, gerakannya tidak ada tahanan atau tidak ada yang menghambat ya, masih enak, lancar. Nah, itu cara kita mengecek kemudi dari pada sepeda motor. Kalau mau dipastikan juga bisa aja kita langsung cek di depannya, misal kondisinya apakah dia seperti ini kan. Nah, kita gerakin, kita gerak maju mundur, tidak ada gerak bebas atau tidak kocak. Nah, berarti ini kondisinya masih bagus ya untuk sistem kemudinya. Jadi seperti itu cara mengecek kemudi dari sepeda motor. Baik, untuk item 26 yaitu kita memeriksa kebocoran suspensi depan dan belakang. Nah, ini kita ada contreng tanda rumput, berarti tidak perlu kita melihat buku manual. Cara mengecek kebocoran, kita ke motornya. Baik, cara kita mengecek suspensi yang di depan. Nah, ini kan. Jadi biasanya kalau suspensi itu kondisinya masih bagus itu dia tidak cacat. Biasanya dia di sini kalau kita sentuh dengan tangan bersih ya, tidak ada rembesan oli ya. Tidak ada rembesan oli. Jadi seperti itu biasanya. Kalau ada rembesan oli berarti ada disil debunya di sini, misalnya sampai mengeluarkan oli, berarti dia ada terjadi cacat di as ini ya, di as suspensinya ini.
Jadi itu cara kita mengecek kondisi suspensi bagian depan. Kalau seperti ini masih tidak ada oli yang menempel atau masih kering gini, berarti ini kondisinya masih bagus ya. Itu untuk pengamatan secara visualnya. Kemudian yang mengecek suspensi belakang ya bisa kita lihat di sini ya. Nah, jadi kalau dia kondisinya nggak bagus, biasanya ini kan pecah, misalnya lapisan debunya pecah, atau ada karet bantalannya pecah, atau kondisi pada saat kita gerakan dia keras, jadi hentakannya itu keras, tidak lembut. Nah, berarti itu kondisi suspensi belakang itu sudah aus ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kondisinya itu aus karena dia penutup debunya pecah, atau karet perdamnya pecah, ataupun suspensinya itu kasar ya. Jadi itu cara kita mengecek kondisi suspensi bagian belakang sepeda motor. Bisa kita cek gerakannya ya. Item yang ke-27 yaitu kita mengecek kekencangan baut pengikat suspensi belakang di buku manual Honda 13 strip 16. Nah, di sini Honda 13 strip 16. Nah, ini kekencangannya 24 Nm atau 24 Nm. Nah, ini ya. Di sini kita menggunakan kunci momen. Baik, kita akan melakukan pengecekan. Baik, cara kita melakukan pengecekan seperti ini ya. Terserah posisinya di mana ya, tergantung kenyamanannya ya. Bisa seperti ini juga bisa. Jadi ini posisi ini kalibrasi posisi 24 Nm. Nah, kita kencangkan ya. Lihat gerakan jarum hitam akan mendekati jarum merah atau jarum standar batas kekencangan. Nah, setelah dia menyentuh berarti dia sudah mencapai batas kekencangan. Nah, jadi seperti itu cara kita mengukur atau mengecek kekencangan daripada baut pengikat suspensi bagian belakang. Baik, untuk item selanjutnya yaitu nomor 28 dan 29. Di sini kita akan mengecek seat lock pengunci cover body atau skrup pengunci cover body yang ada di motor. Nah, ini biasanya ya kita mengecek di bebekan motor itu. Sebenarnya di bebekan motor itu apakah dia baut atau penguncinya itu lengkap atau enggak ya. Jadi tidak perlu saya rasa ini sudah paham ya, kita mengecek di sepeda motornya, yaitu ngecek bebekannya apakah ada bautnya yang hilang atau tidak terpasang. Jadi tinggal Anda mengecek di motornya. Nah, hasilnya kan tinggal Anda akan menyimpulkan apakah kondisinya oke atau no oke dari motor itu ya. Jadi seperti itu. Ini gampang karena tidak perlu kita langsung praktekkan ya. Baik, item selanjutnya itu pemeriksaan karburator ya. Pemeriksaan karburator di sini kita akan memeriksa slow jet, ukurannya berapa ukurannya ya. Kemudian main jet berapa ukurannya. Nah, kalau kita berbicara ukuran, kita masuk ke buku manual H atau Honda 5 strip 1. Nah, ini ada Honda 5 strip 1. Jadi Anda tinggal menulis ukuran yang ada di buku manual. Yang main jet ukurannya ini ya, pagar atau crash 78, pagar 78A. Kemudian yang slow jet pagar 35 ya. Jadi seperti itu aja, tinggal Anda tulis di sini. Tinggal kondisinya Anda cek apakah dia buntu, ada tertutup debu atau kotoran. Nanti kita cek.
Kemudian yang pemeriksaan air screw, berapa putaran campurannya ya, ada di 5/12, 5/12. Halaman 5/12. Berapa putaran? 1/5/8 putaran keluar. Atau penyetelan udara. Nah, di sini kan berbunyi periksa air screw atau penyetelan udara, berapa putaran campurannya, berapa putaran, kondisinya gimana. Ada di halaman Honda 5/12 ya, 5/12. Jadi ukuran putarannya di sini, atau air screw ya, air screw di sini putarannya 1/5/8 putaran ya, keluar atau ke kiri. Kalau ke dalam kan masuk. Nah, kita putar keluar 1/5/8. Nah, contohnya seperti di sini ya. Ini kan 8 dibagi 8 kan. Satu putaran. Jadi satu putaran posisinya jadi obeng itu muter. Nah, seperti inilah contohnya, obeng itu muter. Nah, ini kembali lagi ke atas satu putaran, karena dia standarnya 1/5/8, berarti satu putaran dulu berarti setelah itu 5/8-nya 5/8 dia berputar sampai sini, obeng itu sampai sini, jadi putarannya hanya sampai sini, sampai miring sini gitu ya. Nah, itu cara menyetel setelan udaranya 1/5/8 putaran, seperti yang ada di buku manual, 1/5/8 putarannya ya, putaran. Kemudian untuk item yang ini stop screw atau putaran idle atau stasioner yang ada di sini. Kalau untuk putaran stasioner ya biasanya kan tergantung dari RPM-nya, apakah dia standarnya 1500 plus minus 100 atau berapa ya, tinggal kita menyesuaikan di buku standarnya ya. Baik, untuk di karburatornya, nah ini karburator pertama kita buka. Nah, ini kan tertutup ya, posisinya seperti buka kan. Nah, setelah terbuka, komponen yang ada di sini pertama main jet. Nah, ini main jet itu yang lurus dengan ini shaker gas atau jarum skep ya, jarum skep atau jet needle istilahnya ya, itu main jet. Kita buka ya, kita buka. Jadi main jet itu yang ini ya, spuyer utamanya atau main jet itu yang ini main jet. Setelah kita lepas, nah ini kan kita lepas. Kita lepas, jadi main jetnya itu yang ini main jet. Jadi kita cek dia apakah saluran atau lubangnya itu buntu atau tidak. Itu ya lubang main jetnya ya, lubang main jet. Kalau yang ini holder istilahnya kalau di buku manual, needle jet holder ya, needle jet holder ya, needle jet holder. Ini juga kita cek apakah dia tersumbat, ada lubang-lubangnya di sini ya. Intinya Anda cek lah nanti apakah saluran-saluran itu tertutup kotoran ya atau tidak, tinggal Anda cek. Nah, ini yang main jet. Kemudian yang slow jet, yang ini slow jet juga sama, Anda mengecek apakah dia buntu atau tidak saluran-salurannya ya, seperti itu. Kalau dia kotor ya tinggal Anda bersihkan, semprot atau menggunakan kawat atau apa namanya, kabel ya, urat kabel itu ya, bisa dimasukin di sini. Kemudian
needle jet, ada di sana needle jet, kemudian jet needle ya. Jadi sini kita buka lagi. Nah ini yang namanya jet needle itu ini ya, jarum scape itu jet needle, jarum scape atau jet needle ya. Kemudian needle jetnya itu yang di dalam itu ada di sini dia, bisa kita keluarkan. Nah di sini misal kita pukul ini, misalnya kita pukul, di dalamnya. Nah ini dia ya, yang di dalamnya tempat pasangan daripada jet needle. Ini jet needle, ini needle jet ya, jet needle atau jarum scape, ini needle jetnya lah ya. Nah ini, jadi ini fungsinya naik turun ya. Itu diperiksa kondisinya apakah dia salurannya ini tersumbat atau aus ya, tinggal Anda mengecek. Kemudian air bladder itu saluran yang di sini ya, saluran udara yang di sini Anda cek, disemprot saluran air bladdernya ya, saluran yang pada saat langsam dia ada angin yang masuk ke mangkuan itu ya, sehingga akan membantu gerakan bahan bakar itu supaya cepat naik ke atas. Makanya di sini ada saluran bladdernya, air bladder atau saluran udaranya 1, 2, 3 lah ya, masuk ke sini sama ke sini nanti ya, ke slow jet dan ke apa namanya ini air cut valve ya, karena ini punya 125. Kemudian untuk air screw itu ada di sini di samping ini ya, air screw atau setelan anginnya ini kan air screw. Kalau setelan langsam kan yang lurus sama ini, sama seker gasnya ini ya, sama jarum scape-nya. Ini putaran langsam, apakah kamu mau dibesarkan atau dikecilkan ya tergantung selera ya. Tapi sebenarnya untuk langsam ini sudah ada spesifikasinya di buku manual berapa RPM ya. Tapi kalau di yang biasa ya tergantung kita selera mau agak tinggi atau rendahan langsamnya ya. Jadi ini ada 2 spuyer. Pertama spuyer angin untuk mengatur besar kecilnya angin atau udara yang masuk. Kemudian ini spuyer langsam ya, air screw atau spuyer angin. Kemudian ini stop screw atau stasionernya ya. Jadi seperti itu. Nah untuk tipe Shogun di karena beda-beda dia anunya tapi nggak dijelaskan ini aja dulu sekalian setelan karena beda-beda kan posisi, siapa tahu ada yang dapat Shogun nanti. Sedangkan untuk yang tipe Shogun oke mulai. Kemudian di air screw di sini juga ada air screw sama setelan langsamnya atau stasioner ya, air screw dan stop screw atau stasioner. Untuk air screw atau spuyer anginnya ada di sini ya, di samping ini diputar seperti tadi itu. Kalau Honda kan putaran keluar itu 1 putaran 5/8, 1/58 putaran ya. Ini yang di Shogun ya, tinggal Anda melihat berapa spesifikasi putaran dari air screw atau setelan udara. Jadi Shogun itu setelan udaranya ada di sebelah sini, sedangkan setelan langsam atau stop screw ada di sini lurus sama jarum scape. Ini yang tipe Shogun. Nah, tinggal langsamnya apakah mau dinaikin atau diturunin ya. Nah, ini diputar. Nah, ini yang karburator yang Shogun. Periksaan floating atau jarak main bebasnya. Floating itu artinya pelampung ya, jarak main bebasnya ya diperiksa. Oh ini jarak main bebasnya sudah
sesuai standar lah ya. Jadi seperti ini cara ngecek jarak main bebas. Nanti pada saat bensin full dia akan nekan sini, akan lurus dia ya. Pada saat ini naik ke sini, jarum pelampung di dalam itu akan menutup saluran. Pada saat bensin berkurang dia akan turun. Dengan turunnya pelampung atau floating, maka jarum skep itu juga akan turun sehingga celah di sana akan terbuka. Itu yang menyebabkan bensin itu masuk ke mangkokan karburator. Ya, jadi seperti itu kerja dari float. Jarak main bebasnya sesuai ya, gerakannya sesuai sama standarnya lah ya.